Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan tausiah dari al-ustadz kita, yaitu Bapak Ahmad Muntori. Mohon maaf. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini nanti akan menjadi iktibar atau pegang pakai dari kita semua. Kepada Bapak Ahmad Muntori SPD kami persilakan. Silakan Pak Ahmad. Agak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Trubis, Bapak Imam Masjid, Khatib Bilal Gharib, Bapak Ibu-ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang besar pada kita. Kita bangun di pagi hari, bahkan mungkin kita bangun lebih awal. Kita mungkin sebagian melaksanakan salat tahajud, mungkin sebagian tilawah Quran, dan kita melaksanakan salat subuh di masjid yang mulia ini, di mana komitmen kita untuk hadir salat subuh berjamaah itu merupakan bagian dari jaminan dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu dijamin kita terlepas dari sifat kemunafikan. Jadi kita yang rajin sholat subuh, sholat isya, dan tentunya sholat 5 waktu di masjid, itu dijamin dari sifat kemunafikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, kalau kamu melihat seorang laki-laki selalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, saksikan dia adalah seorang mukmin. Jadi garansi langsung jadi nabi. Jadi kalau kita ingin mendapat garansi dari Rasulullah sebagai seorang mukmin, ya kita komitmenkan diri kita untuk
selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu garansi langsung dari Nabi. Kemudian merupakan nikmat yang besar juga karena setelah kita sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan majelis zikir. Jadi majelis zikir, majelis yang di dalamnya dibacakan, disebut asma Allah. Bisa juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir yang lain. Tentang keutamaan zikir ini, insya Allah kita semuanya sudah paham bahwasanya majelis zikir ini merupakan majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga di dunia. Majelis zikir ini merupakan majelis yang sangat disukai oleh para malaikat Allah. Jadi diriwayatkan para malaikat itu akan datang berbondong-bondong menyaksikan majelis zikir, bukan sekedar menyaksikan, tapi mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang hadir dalam majelis zikir tersebut. Bahkan dalam berita disebutkan ada seorang laki-laki musafir, kemudian dia numpang sholat di masjid. Setelah selesai sholat, dia melihat kebetulan di masjid itu sedang ada majelis ilmu. Nah, artinya secara tidak sengaja dia ikut nimbrung, duduk di barisan paling belakang, karena numpang dengar, istilah gitu. Kata Rasulullah, orang itu mendapat keberkahan yang sama, juga mendapat doa dari para malaikat. Jadi bayangkan kalau misalnya majelis zikir itu berlangsung 1 jam. Malaikat Allah itu adalah malaikat yang tidak bermaksiat. Dia akan mendoakan kita selama 1 jam, apalagi kalau 2 jam. Nah, mungkin kalau kita pribadi rasanya jarang atau bahkan belum pernah kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk selama 1 jam. Tapi malaikat, kita duduk, kita mendengarkan atau kita berzikir bersama-sama begini, itu malaikat mendoakan. Jadi ini merupakan keutamaan yang harusnya kaum muslimin itu berbondong-bondong atau berusaha maksimal mungkin untuk sering menghadiri majelis zikir, karena pertama dia akan mendapat doa dari para malaikat, tentunya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam riwayatnya disampaikan orang yang pergi untuk menuntut ilmu, semenjak dia keluar dari rumah sampai dia kembali ke rumah, itu dicatat pahalanya sebagai pahala jihad fisabilillah. Kalaupun mungkin Allah berkenan dalam perjalanan kita mencari ilmu itu kita dipanggil atau wafat, itu insya Allah kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Semenjak kita berangkat sampai balik lagi sama, kalau 2 jam diberikan pahala keutamaan menuntut ilmu seperti pahalanya orang jihad fisabilillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada keruasan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Kita bermohon pada Allah SWT agar kita semuanya nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Tidak ada yang paling kita harapkan di yaumil akhir kecuali kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Jamarahumullah. Adapun tema yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikatul insan, hakikat manusia. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu artinya fakta yang sebenarnya. Hakikat itu artinya keadaan manusia yang sebenarnya. Itulah hakikat. Al-insan, jadi dalam bahasa Arab, tapi saya sendiri kurang terlalu paham bahasa Arab. Kata manusia dalam bahasa Arab itu ada beberapa, dan ada al-insan, an-nas,
al-bashar. Nah, kata al-insan itu menunjukkan salah satu maknanya adalah bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang perlu bantuan orang lain. Yang pasti manusia itu lemah dan pasti perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia al-insan itu adalah manusia atau makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu jamaah Allah, maka di sini disebutkan hakikat manusia, ya, itu ada 5. Yang pertama, bahwasanya manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Ya, jadi manusia itu makhluk, bukan pencipta. Nah, disinilah kemudian betapa sombongnya Fir'aun. Sebagai manusia, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Inilah kesombongan Fir'aun. Oleh karena itu, Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kamu. Nah, ternyata banyak manusia itu menyembah sesuatu yang dianggapnya Tuhan tapi tidak menciptakan kita. Maka ditegaskan pada ayat ini, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kita, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi inilah yang sering salah. Kalau orang menyandarkan hidupnya kepada selain Allah, maka dipastikan itu adalah makhluk. Ada yang bersandar kepada jin, ada yang bersandar kepada bahkan benda mati, mohon perlindungan kepada kuburan. Itu dipastikan dia itu bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Karena itu di surat Al-Ankabut disebutkan orang yang memohon pertolongan, memohon perlindungan, meminta rezeki, menyembah kepada selain Allah, itu seperti lamba-lamba yang membangun sarang. Jadi lamba-lamba itu menyangka dia itu punya sarang benteng yang kokoh. Tapi semua kita tahu, selemah-lemah rumah itu rumah lamba-lamba. Jadi kalau manusia menyandarkan dirinya pada selain Allah, maka dia telah menyandarkan dirinya pada sesuatu yang sangat lemah. Nah, jamaah Allah, oleh karena itu maka di sini disebutkan sebagai makhluk, ya, manusia itu mempunyai empat ciri. Yang pertama, bahwasanya sebagai ciptaan atau makhluk, Allah menciptakan manusia itu alal fitrah, dalam kondisi fitrah, Bagaimana disebutkan di surat Al-A'raf ayat 172, ya. Di situ Allah berfirman bahwasanya ketika manusia itu masih di alam roh, mau masuk ke alam rahim, ya, itu terlebih dahulu diambil janjinya. Di ayat itu Allah mengatakan, Alastum bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka ruh-ruh kita waktu itu menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami jadi saksi. Kalau kita sudah bersaksi, berjanji, bersumpah pada Allah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang akan kita sembah, ya. Kita bersumpah, ya, untuk beribadah kepadanya. Maka di akhir ayat itu dikatakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu Allah sampaikan, ingatkan pada ayat itu, ya, supaya nanti pada hari kiamat ketika Allah menagih janji, sumpah, ikrar kita itu, kita tidak mengatakan kami adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai terhadap perjanjian ini. Jadi jamaah Allah, maka dari ayat itu kita bisa mengambil pelajaran
manusia itu sudah berikrar di alam ruh, setelah itu baru masuk ke alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia, dan itu pun dikasih jatah waktu, ya, batas waktu yang sangat singkat. Dan kita tahu dalam hadis disampaikan satu hari akhirat lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau hari ini mungkin kita anggaplah dapat usia kita 60-70 itu sangat singkat dibanding usia akhir. Tapi hari ini kita di dunia ini adalah tempat kita membuktikan janji kita, tempat kita merealisasikan ikrar sumpah kita untuk menyembah Allah, untuk taat kepadanya. Setelah itu nanti kita akan wafat di yaumil akhir, di hari kiamat. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza. Nanti Allah akan menagih janji kita itu, ya. Dan pada waktu itu kita tidak bisa mengatakan, "Oh, kami tidak keluar dengan perjanjian ini." Gitu. Nah, oleh karena itu jamaah Allah, maka dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Setiap manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Jadi bukan fitrah. Fitrah di sini maksudnya suci. Fitrah di sini maksudnya beragama Islam, beriman. Karena tadi sudah bersahadat di alam. Jadi lahirnya fitrah. Dalam kondisi fitrah, semuanya itu fitrah. Maka di hadis dikatakan lalu kedua orang tuanya yang akan menyebabkan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majus. Kedua orang, kalau lahirnya fitrah, tapi orang tuanya, lingkungannya, itu yang bisa menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau keluar dari fitrahnya. Bisa jadi dia tidak keluar dari agama Islam, tapi perilakunya ya, meniru gaya orang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebenarnya ini berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak kita. Ya. Kebetulan kami ini juga guru. Ya. Jadi kita ini sering mengeluh anak-anak nakal, anak-anak susah diatur. Nah, kembalikan pada kita, apakah anak-anak itu sudah mendapat bimbingan? Kalau dalam istilah pendidikan itu kan ada 3 lingkungan pendidikan: lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, pergaulan. Apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan fasilitas itu pada anak-anak kita? Apakah anak-anak kita di rumah mendapat pendidikan yang baik agamanya? Apakah kita telah mencarikan sekolah yang baik untuk anak-anak kita sehingga imannya tumbuh? Apakah kita memperhatikan lingkungan masyarakat anak-anak itu bergaul baik? Nah, kalau itu tidak diperhatikan, bisa jadi seperti hadis tadi, awalnya dia fitrah, tapi kemudian salah pergaulan, di rumah tidak mendapat bimbingan, sehingga dia tetap muslim tapi perilakunya muslim, hanya tinggal KTP identitasnya, tapi perilakunya mirip dengan perilaku orang lain. Jadi oleh karena itu ini masalah pendidikan, 3 lingkungan pendidikan ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama. Terutama yang paling ini adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, yang baik bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak itu mendapat lingkungan yang salah, walaupun di rumah mungkin dididik dengan cara yang baik, belum lagi kalau kita bicara misalnya bagaimana pentingnya orang tua itu mencarikan rezeki yang halal untuk anak-anak istrinya, karena rezeki yang halal itu sangat menentukan perilaku anak dan nasibnya ke depan. Kan ada hadisnya, daging yang tumbuh dari harta yang haram itu nanti akan dibakar oleh api neraka. Artinya kalau kita memberikan rezeki yang haram pada anak-anak kita, bisa jadi dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka akan muncul perilaku buruk. Perilaku buruk dampak dari memberikan makanan haram, muncul daging dari barang yang haram, maka anak-anak itu akan berperilaku buruk. Yang buruk
akan menghasilkan keburukan. Yang baik akan menghasilkan kebaikan. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, salah satu upaya kita sebagai orang tua adalah mencarikan rezeki yang halal, walaupun itu berat. Maka kata Rasul, seorang suami, seorang ayah pergi keluar rumah mencari rezeki yang halal, walaupun itu berat, itu besar pahala, bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Itu yang pertama, ya, sebagai makhluk dia adalah dalam kondisi fitrah. Yang kedua, dia dhaif, lemah. Ya tadi, ini manusia kita ini kan lemah. Fir'aun sekalipun tadi yang awalnya merasa orang yang hebat, ya, semuanya ada, ya. Kata Fir'aun ketika berdebat dengan Musa, Nabi Musa alaihissalam, aku ini pacar, menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, satu dibunuh, satu dibiarkan. Nah ini yang satu kubunuh, mematikan, ini kuhidupkan. Itu kesombongan Fir'aun. Tapi kemudian ketika tenggelam di Laut Merah, maka Fir'aun dalam mendapatkan dirinya dalam kondisi sangat lemah, sehingga dia bertaubat, tapi taubatnya sudah terlambat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai makhluk dia adalah jahil, bodoh. Kalau dalam itu kan dikatakan, kalau kita ingin mengukur ilmu kita dengan ilmu Allah itu adalah kita celupkan jari kita di lautan, kita angkat, nah yang netes itulah ilmu kita, yang sisanya itu ilmu Allah SWT. Nah oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang bodoh, ya, kemudian Allah sudah memberikan petunjuk dengan ajaran Islam, Nah maka sangat bodoh kalau manusia itu menolak ajaran Islam lalu mencari yang lain, membuat sendiri, ya, dengan segala keterbatasan ilmunya itu dia membuat ajarannya sendiri. Yang ketiga, yang keempat dia adalah butuh, fakir, butuh dari Allah SWT. Ini yang pertama jemaah Allah. Jadi hakikat manusia itu adalah sebagai ciptaan. Yang kedua, hakikat manusia itu adalah mukarramun, dimuliakan. Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebentuk-bentuk penciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu kami turunkan dia pada seburuk-buruk, serendah-rendah kondisi. Jika manusia itu beriman dan bertakwa, maka manusia itu adalah sebaik-baik makhluk, bahkan dibandingkan malaikat sekalipun, sebaik-baik makhluk. Karena kalau malaikat itu taat itu wajar karena tidak diberi nafsu. Tapi manusia yang Allah berikan nafsu, ya, kemudian dia taat pada Allah, maka dia sebaik-baik makhluk. Tapi kalau kemudian dengan kesempurnaan, ya, penciptaan itu dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, maka dia akan menjadi seburuk-buruk makhluk yang awalnya mulia kemudian sehina-hina. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat berapa Allah, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan mengisi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang merugi. Jadi awalnya mulia, tapi kalau tidak memfungsikan kemuliaannya itu, maka dia derajatnya bahkan lebih rendah dari hewan ternak.
Kita tahu hewan ternak itu perilakunya kan fitrah hewan ternak itu apa? Tidur, bangun tidur, cari makan, buang kotoran, tidur lagi. Nah, mari kita bandingkan dengan manusia yang diberi dengan segala kelebihannya. Kalau aktivitas hidupnya cuma itu saja, ya, tidur, bangun dari tidur, nyala tancing, buat rumah, makan, kemudian buang kotoran, tidur lagi, beli mobil, apa bedanya dengan perilaku hewan ternak? Maka dalam ayat itu mengatakan balhum adul, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Maka agar manusia itu mulia, maka harus beda dari antara itu dengan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamarakumullah, hakikat yang ketiga, ya, dengan segala kelebihan dan kemuliaan ini, maka Allah SWT memberikan kepada manusia itu tanggung jawab atau beban. Apa bebannya? Al-ibadah. Pertama, tugas utamanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita diberikan waktu yang singkat, ya, di dunia ini. Ada tugas utamanya itu ibadah. Tugas yang kedua apa? Pemakmuran bumi. Seorang mukmin itu memakmurkan bumi, bukan merusak. Sebagai apa? Misalnya dia sebagai petani, dia akan mengelolanya dengan baik, dia tidak akan merusak bumi. Sebagai pejabat, dia akan merasakan jabatan itu sebagai amanah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak mendapat ridha Allah, misalnya korupsi, takut, karena jabatan itu sementara. Dia hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Ya, jadi kita ini numpang, kita diberi tugas untuk mengelola, bukan memiliki bumi. Jangan seperti Korun. Korun itu kan awalnya kalau dia salah itu sepupu Nabi Musa alaihissalam. Awalnya orang yang beriman, miskin, sangat miskin. Kemudian kita didoakan oleh Nabi Musa, kemudian didoakan menjadi kaya raya. Harta kekayaannya bahkan saking banyaknya, jika kunci gudang kekayaan Korun itu dipikul oleh 7 orang itu masih berat. Disitulah kemudian Korun itu ditagih oleh Nabi Musa. Korun bayar zakat. Kata Korun, wih, harta ini milikku karena aku pintar berbisnis. Nah, di situ dia merasa menjadi pemilik, bukan pengelola. Sehingga dari awalnya beriman menjadi kufur. Itulah Korun. Nah, jazakumullah, dengan beban tugas yang diberikan pada manusia itu ada 2 tipe manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang sadar betul tentang amanah tugasnya di muka bumi ini untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Yang sadar betul bahwasanya kehidupan di dunia ini sangat singkat waktunya. Yang kedua adalah orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang mengingkari, menolak perintah Allah, padahal dia hidup di atas bumi Allah, makan rezeki dari yang Allah berikan, fasilitas semuanya dimiliki, tapi menolak untuk beribadah. Yang lebih parah lagi, tidak sekedar menolak, tapi orang-orang kafir ini ada yang berperilaku bahkan menindas orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Salah satunya yang terjadi di Palestina. Mereka tidak sekedar menolak perintah Allah, menolak untuk beribadah, tapi memerangi orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendapat berita yang luar biasa misalnya di Myanmar. Hanya karena mereka itu sholat, mereka itu ke masjid, ya, mereka muslim, itu dibantai. Jadi ada tipe manusia, orang-orang kafir ini
bukan sekedar mereka menolak perintah Allah, tapi membenci orang-orang yang patuh, yang mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bisa dari dulu sampai sekarang ada, dari Raja Namrud, Fir'aun dan yang lain, sampai hari ini ada tipe orang-orang yang seperti itu. Bukan sekedar mengkafir kepada perintah Allah, tapi memusuhi, membenci orang-orang yang beribadah, yang orang-orang yang mengabdi kepada orang-orang muslim. Yang terakhir, jamaah rahimahullah, nah ternyata Allah ya, memberikan kebebasan kepada kita menyikapi tugas ini. Bebas, kamu mau milih beriman silahkan, mau milih kafir silahkan, tapi ingat dua-duanya ada konsekuensinya. Maka Allah telah menjanjikan balasan. Orang-orang yang beriman balasannya adalah surga, dan orang-orang kafir balasannya adalah neraka. Ini jelas disampaikan di sana di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu nanti akan masuk ke neraka jahanam khalidina fiha. Sudah diingatkan, ini pilihan kamu. Kamu kafir. Ini diingatkan. Nanti kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan kembali ke tempat yang sebaik-baiknya. Lahum jannatun tajri jazaa'un inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Jadi diberikan beban, tapi Allah janjikan balasan pada orang-orang yang taat, dan juga sudah Allah peringatkan ada balasan bagi orang-orang yang tidak taat, orang kafir, itu balasan yang jelek. Jazakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Man, gitu salam-salaman dulu. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita Bapak Ahmad Muntori SPD. Mudah-mudahan menjadi ikhtibar bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Langsung di depan. Itu sarapan dulu. Inilah betul nih. Kadang kawan sendiri lalu lupa. Oke, luar deh. Nah, silakan Pak, silakan. Langsung aja kita sarapan dulu. Ada di dalam deh. Nah, silakan Pak Man. Nah, silakan. Di mana aja boleh. Nah, ujung. Nah, di ujung boleh. Silakan Pak deh, silakan.